kita itu nanyain kan karena suaminya nggak tahu nih. Lah Neng, kamu pas waktu ngelahirin kayak gimana? Lah si istri tanya, maksudnya kayak gimana apanya? Maksudnya ada yang aneh enggak gitu? Enggak, biasa aja tadinya, biasa aja. Enggak ada yang aneh, enggak biasa aja. Mama kenapa? Nah, baru suaminya cerita jadi cerita itu saya mendapat cerita tentang informasi dari Sapam, bahwa Neng itu lahiran di tempat ranjang itu orangnya meninggal. Cerita lah sama suaminya, Mas, ya suaminya pulang kerja, habis dia pulang kerja dia tunggu cerita. Udah ketemu sama suaminya cerita, Mas, saya tidur nggak tidur lagi ngadepin anak, di samping anak saya ini ada suara. Nah suara ini menitipkan anak. Dari situ dia paham suaminya itu mungkin yang dimaksud suara itu atau yang itu mungkin orang yang meninggal di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Kembali lagi nih bersama gua Bang Ipong. Tentunya di channel horor Kismis, kisah seputar misteri. Di minggu kali ini gua sudah kedatangan lagi nih salah satu narasumber spesial. Karena dari minggu-minggu kemarin kita hubungi beliau sibuk terus dan akhirnya kita samperin lah ke tempatnya ini. Kebetulan beliau malam ini lagi nggak sibuk lah, langsung kita samperin sini. Beliau juga salah satu ustadz ya yang sering mengobati hal-hal yang mengalami gangguan goib. Dan di video kali ini beliau ingin bercerita tentang pasien yang pernah berobat yang mengalami gangguan-gangguan goib. Dan untuk sahabat Kismis nih, mungkin yang mengalami gangguan-gangguan boleh kalau mau berobat nanti kita cantumin nomornya di deskripsi. Langsung saja kita kenal sumber. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Dengan Akang siapa nih Kang? Akang Madakayat. Kalau dipanggil biasa Gondrong. Oh, berarti Kang Ustadz Gondrong ini. Gondrong. Nah, Kang Ustadz ini kan salah satu ya sering mengobati pasien yang mengalami hal-hal gangguan goib gitu. Iya. Nah di cerita ini Kang Gondrong ini apa pengalamannya yang dalam pasien rasain itu? Lagi sekarang ini lagi megang atau nolongin orang, asalnya dari Tangerang. Ya, itu kejadiannya anak kecil baru umur 2,5 tahun. Dari awal dia itu lahir di rumah sakit, lahir pas waktu lahiran itu kejadiannya pas waktu COVID. Oke, tahan dulu Kang Ustadz ya. Nah, penasaran kan sahabat Kismis? Sebelum kita ke ceritanya nih, jangan lupa nih yang belum subscribe, buat subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih nih. Semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan rezekinya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Oke, gimana Kang? Jadi ceritanya gini, pada waktu itu anaknya ibu ini sebelum lahiran dibawa ke rumah sakit. Nah udah ke rumah sakit nyampe lah, di situ dapat kamar. Udah dapat kamar itu, di kamar itu bekas alat tidurnya itu bekas orang meninggal melahirkan dengan anaknya, dengan ibunya. Jadi itu sebelum si ibu ini melahirkan, sebelumnya ada yang melahirkan di ranjangnya itu meninggal sama anaknya, ibunya meninggal, anaknya meninggal. Jadi
orang ini datang pasien baru nih. Mm-hmm. Nah, orang ini datang masuk rumah sakit, lalu dapat kamar, dapat ranjang orang yang meninggal itu. Di bekas yang meninggal itu. Iya, yang meninggal itu. Nah, udah habis itu suruh dokter suruh situ ya. Alhamdulillah ngelahirin sehat, normal. Nah, pas waktu itu ada kejadian aneh tuh. Udah kejadian aneh. Pas waktu itu Covid kan suaminya nggak nungguin kan. Ya. Dia di luar aja. Ya nungguin di luar aja, suaminya nggak tahu gimana ini, tahu yang dokter sama ibu ini yang tahu. Nah, udah dia selesai melahirkan beres, berapa hari kemudian ibunya pulang. Nah, udah pulang, anaknya nggak boleh pulang tuh, Mas. Ditahan dulu gitu. Ditahan dulu, anaknya nggak boleh pulang sama dokter. Udah pulang ibunya dulu, udah selesai berapa 2 hari, baru anaknya nyusul pulang ke rumah. Nah, itu maaf dipotong nih tadi ya. Itu ditahannya itu karena apa itu? Karena masa pemulihan, masa pemulihan untuk kesehatan bayi lah, bayinya intinya gitu. Kalau menurut kedokteran, nah udah selesai 2 hari udah beres, baru udah sehat, bayinya dibawa pulang. Ketemulah sama ibunya. Nah, dari situ mulai dari situ mulai ibu punya keanehan. Setelah pulang dari rumah sakit itu. Nah, habis itu udah ada bulannya nih, udah bulan ini baik, kok beda? Bedanya gimana? Nggak normal sama bayi yang lainnya. Maksudnya gimana? Dalam segi menyusui, udah nyusu ASI ibu aslinya, tapi anak ini masih nangis terus. Nangis saja terus. Nah, udah nangis dibantu nih sama susu SGM. Nah, dibantu SGM ini 1 dus yang 400 gram, 400 gram, betul 400 gram ini anehnya gimana? Barusan 3 jam ini 400 gram ini habis gitu. Habis lah, orang tuanya kan bingung. Orang tuanya yang cowok, suaminya juga bingung. Nah, karena apa? Karena 3 jam lo bayangin habis. Harusnya bangsa 3 hari atau 4 harian gitu. Kalau bayi normal tuh 1 botol kan seharusnya udah diemnya kenyang kan gitu. Terus ini enggak, ini terus. Nah, udah ini sampai 3 hari ini kayak gitu terus. Nah, udah itu ditanyain sama teman-teman, ini bayi saya ini kayak gimana, ini ceritanya kayak gini. Wah, itu ada yang lain, ini mana yang beda nih. Nah, pas malam-malam si ibunya datang, bukan datang, artinya tidur nggak tidur, datang suara, nitipin supaya ngurus bayi ini, gitu. Maksudnya suara si ibu yang ininya gitu, yang ngelahirin ini, yang punya ibu ini. Jadi datang, tidur nggak tidur, tapi datang suara itu, nggak tahu siapa yang ngomong, titip anak saya suruh diurus gitu. Jadi dari situlah dia bingung siapa itu suara, dari mana itu suara. Nah, habis itu udah ada tahunnya, baru di situ ada keanehan, udah gede itu nangis terus, maunya ke kamar mandi aja. Keanehan yang dialami si bayi ini pun aneh lah daripada anak-anak yang lain lah intinya. Udah diturutin ke kamar mandi nih, udah di kamar mandi main air, udah basah-basahin, udah dimandiin, dia tuh diangkat lagi, tapi kalau udah kering nangis lagi tuh, Mas. Pengen ya ke kamar mandi lagi. Ke kamar mandi terus. Nah, bingung nih orang tua nih bingung gimana. Habis itu udah berapa tahun, ada 2 tahun setengah dia tuh ngobrol-ngobrol sama temennya. Lalu dia nanya, gimana sih saya itu minta tolong. Lah, akhirnya kebawa ke Serang. Dia dulu pertamanya itu ngebel kepada saya malam-malam itu, waktu kejadiannya jam 12. Dia langsung video call, ini nomor baru, kata saya, ini nomor siapa kan? Loh, kok nomor baru? Saya angkat, lalu Mas, dengan siapa ini? Nah, saya ini Mas Puji. Terus ada apa? Ini lupa Ustadz nih, anak saya nangis terus. Lah, terus gimana, kurang makan apa gimana? Enggak, udah barusan saya nyusu, barusan saya kasih ASI sama emaknya, tapi terus dia nangis terus. Itu gimana ini Pak Ustadz? Ya, saya lihat tuh di video call tuh, tuh lagi mukulin pala tuh kayak gini nih, terus sampai bahkan dijedotin ke tembok, tapi dia tuh benjol, tapi dia nggak ngerasain itu, Mas. Maksudnya ngejedotin sendiri gitu? Sendiri itu,
kalau lagi masuk itu orangnya yang ngerasukin itu ditembok nih di sini, pada benjut gini di sini kepalanya. Terus jadi saya itu kan bingung kan, saya nelfon sama saya, ya udah ntar saya bikin air dulu, lewat telepon, lewat HP, mudah-mudahan dijabah sama Gusti Allah, kita bareng-bareng berdoa untuk keselamatan anak Dimas. Ya alhamdulillah itu langkah awal. Langkah awal dari situ, alhamdulillah udah komunikasi, udah diminum, pas air itu udah habis minum suruh dimandiin sama air itu. Saya bilang kalau ada waktu sehat main ke Serang, kata saya. Gitu loh Mas. Alhamdulillah berapa hari kemudian itu mampir ke sini silaturahmi ke tempat saya. Pas di sini juga Mas, anaknya itu nangis tuh. Langsung itu komentar ke kamar mandi ke belakang. Barusan nyampe. Padahal itu barusan mandi katanya. Barusan mandi, habis mandi datang ke sini. Gimana Pak Ustadz, dibawa aja kalau Ken ke belakang. Ya coba saya pengen tahu. Dibawa ke belakang kamar mandi saya. Pas di situ nggak mau mandi, dia main air doang. Orang pakai bajunya juga dilepas itu nggak mau, dia mau main air doang. Akhirnya gimana Pak Ustadz? Nah udah gini aja, dibasahin aja kepalanya, bun-bunnya dibalur sama air ini, air doa nih dibalur semua. Alhamdulillah dia tuh mau keluar dari kamar mandi. Nyampe di sini ngobrol, dia tuh tidur sini. Lah tidur di sini dia orang tuanya bingungnya gimana? Nggak pernah tidur siang semenjak lahir. Sebelumnya itu kok di sini di rumah Pak Ustadz katanya bisa tidur. Alhamdulillah katanya Pak Ustadz, saya semenjak saya melahirkan anak nggak pernah tidur siang, baru kali ini ya, waktu di rumah Pak Ustadz ini silaturahmi ke sini itu langsung minta tidur ada berapa jam di sini, ada 3 jam tidur sambil berbincang-bincang sambil ngobrol apa yang dia keluh ceritakan sama saya. Nah dari situ dia bangun, kasih makan tuh, masih makan, ada bawa susu ya karena orangnya seperti itu. Pas dari situ kan alhamdulillah, lihat saya tadinya nggak mau, alhamdulillah bisa natap. Jadi dia takut, alhamdulillah nggak jadi takut. Jadi awalnya natap Pak Ustadz ini nggak mau dia ketakutan, tahu kenapa itu. Tapi setelah habis bangun tidur itu mau habis diminum, habis kasih air, habis bangun tidur, alhamdulillah mau saya pegang itu sambil bacain doa, kepala jadi usapin, alhamdulillah selesai, alhamdulillah mau. Alhamdulillah di sini sama anak saya itu main di sini, main berbaur lah intinya seperti itu. Jadi itu. Nah, yang keduanya lagi sekarang nih tadi nelpon. Dari nelpon itu katanya yang masih gangguan itu, yang masih itu nangisnya yang belum ini kumat, jam 1 jam 2 itu udah kumat tuh. Datang dia tuh nangisnya. Berarti ya jatuhnya si anak ini kayak masih ada gitu ya? Iya masih ada, karena kalau dilihat atau tapi kalau kita kembali lagi ke awal, karena di situ ada penitipan orang tua yang meninggal di rumah sakit itu. Penitipan supaya anaknya ngurus, tahu alam ya itu man. Karena ada orang itu kan pernah menitipin supaya ngurus anaknya ini. Itu. Jadi ya mungkin awalnya ini mungkin si korinnya atau gimananya yang meninggal itu nempelin ke anaknya itu. Iya, ke anaknya itu. Dan orang tuanya itu nitipin ke ibunya. Ibu yang melahirin. Ini yang tempatnya di bekas di situ, di ranjang itu. Jadi masih sekarang masih kayak ngikut gitu, yang belum lepas, masih proses pengobatan. Itu masalah nangis. Karena jam 1 jam 2 itu nangis, meskipun itu lagi tidur, dia katanya bangun gitu jam segitu. Oh iya Kang Ustadz, itu kalau boleh tahu kejadian tahun berapa? Kalau kejadian itu kalau nggak salah dia cerita itu 2001. Akhir Covid. Akhir Covid ya benar. Nah, dan tahunya di situ itu bekas ranjang pasien yang meninggal, itu gimana? Jadi ceritanya ini suaminya kan nggak boleh nungguin ya karena Covid ya. Karena Covid, jadi dia tinggal nunggu di dalam, nunggu di luar. Sambil nunggu di luar, dia duduk sendiri. Tuh, jadi dihampirilah sapa. Sapa nanya, "Bang, nungguin siapa? Nganter siapa?" Istri iya. "Kenapa, Mang? Mau lahirin?" Katanya. "Oh, udah dapat kamar."
Udah di kamar mana tuh ujung. Di ujung itu iya kan. Pas di ujung itu dia cerita tuh si Sapam sama si bapak sama ini. si bapak ini ceritain. Oh Pak, kalau di ujung itu kemarin ada yang 2 hari lah ada yang meninggal katanya. Maksudnya gimana? Kata tanya. Maksudnya gimana Pak Sapam? Itu ada yang meninggal. Iya. Itu di ujung itu ranjangnya bekas orang meninggal sama bayinya. Jadi nggak tertolong. Pas melahirnya bayinya meninggal, ibunya meninggal. Jadi kayak gitu. Ya dia tahu kamar itu dari Pak Sapam. Tapi istrinya nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Nggak tahu istrinya. Sampai sekarang nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Udah selesai, udah pulih, udah pulang, udah berapa tahunnya dia tuh baru cerita. Ada kayak cerita itu ada ketimbang anaknya mulai keanehan lah. Jadi si bapaknya ini gitu tuh cerita ke istrinya. Cerita ke istrinya, anaknya aneh-aneh kayak gini dia cerita tuh. Tapi ceritanya cuma nggak cerita langsung itu cerita di rumah sakit ya. Cerita itu nanyain kan karena suaminya nggak tahu nih. Lah Neng, kamu pas waktu ngelahirin kayak gimana? Malah si istri tanya, maksudnya kayak gimana apanya? Maksudnya ada yang aneh enggak gitu? Enggak, biasa aja. Tadinya biasa aja. Enggak ada yang aneh, enggak biasa aja. Mama kenapa? Nah baru suaminya cerita jadi cerita itu saya mendapat cerita tentang informasi dari Sapam, nah bahwa Neng itu lahiran di tempat ranjang itu orangnya meninggal sama anaknya, jadi nggak tertolong. Ya kaget tuh sok, masa sih ya? Iya, orang saya juga tahunya dari Sapam gitu, diceritain kayak gitu. Jadi sebelumnya anak ini kan nggak jadi normal biasa. Nah, habis 2 bulan kemudian habis ngabisin susu sekian itu baru timbul keanehan. Lah kalau dalam keanehan itu dalam satu titipan itu suara itu nitipin supaya diurus anak saya, titip anak saya diurus. Itu makhluknya nggak kelihatan, cuma sebatas suara aja. Gitu ya. Makanya ibu ini bingung. Bingungnya gimana, ini gak ada orang, terus anak siapa yang mau nitip sama saya gitu kan. Itu dia bingung, akhirnya bingung. Ya ceritalah sama suaminya, Mas, dia suaminya pulang kerja, habis dia pulang kerja dia tuh cerita, ya udah ketemu sama suaminya cerita, Mas, saya tidur nggak tidur lagi ngadepin anak, di sampingnya anak saya ini ada suara. Nah suara ini menitipkan anak. Nah terus anaknya mana, kata suaminya tuh, ya nggak tahu, orang suara doang. Terus berarti ya logikanya gitu. Jadi yang nitipin itu mungkin yang meninggal itu. Nah dari situ dia paham suaminya itu mungkin Neng yang dimaksud suara itu atau yang nitipin itu mungkin orang yang meninggal di rumah sakit itu. Nah kan sekarang juga masih dalam proses pengobatan nggak kerja. Setelah proses pengobatan nih, menurut Kang Ustadz gimana sih anak ini nih? Gitu. Ya Alhamdulillah semenjak silaturahmi ke sini, mudah-mudahan ya Gusti Allah mengangkat dan dikabul. Alhamdulillah agak mendingan lah. Yang dulunya tadinya kalau malam itu maunya mandi, sekarang enggak. Yang dulunya istilahnya mau nangis, ini agak berkurang lah. Intinya agak berkurang. Dan nyusu juga nyusu juga enggak kayak dulu gitu kan. Dulu itu Samson jadi enggak kayak dulu gitu. Yang dulu kan tahu sendiri 400 gram itu kan 3 jam, bayangin itu. Nah setelah itu ya mungkin Kang Ustadz kan ngobatin banyak pasiennya gitu tuh. Nah apa aja pengalaman Kang Ustadz ya selama mengobati pasien-pasien yang kan dalam tanda kutip yang terkena hal goib gitu. Nah iya. Nah awal dari orang ini juga yang saya lagi pegang ini atau nabis yang saya ngobatin ini, awal kan saya nggak tahu nih. Nah saya tanya, ini nomor dapat dari siapa? Oh ini dari si Mas mana? Mas orang Jawa katanya, teman kerja. Katanya pernah istrinya berobat ke sini katanya. Oh iya benar kata saya, ya pernah ke sini katanya. Pernah ngobatin, alhamdulillah katanya berobat di sini, alhamdulillah sehat, alhamdulillah normal katanya.
Dia cerita tuh seperti itu. Nah, langsunglah dia tuh minta nomor teleponnya. Nah, malam-malam jam 12 nelpon saya. Nah, Kang Ustadz ya. Iya. Kan sebelumnya itu kan ada yang nelpon nih. Nah, yang ngasih nomor kata-kata di Iya, betul. Nah, setelah yang ngasih tahu nomor itu tuh, kalau boleh tahu dia pengobatannya gimana itu? Apa yang dialami gitu? Nah, pas pertama itu yang ngasih nomor ke yang punya anak kelahiran ini, yaitu istrinya. Ya, istrinya yang sakit, yang ketempelan, yang disukai genderuwo. Nah, kejadian pas ke situ, udah berapa bulan di sana, akhirnya nggak sembuh, jadi punya informasi katanya coba dibawa ke Banten atau lebih ke Serang. Nah, di Serang itu kan punya saudara di Serang di sini. Nah, udah dari situ saudaranya mampir dibawa ke tempat saya di sini. Nah, tempat saya cerita sama suaminya ke sini, sama istrinya ke sini ya. Saya tanya, yang ngomong, kenapa Mas? Ini lo istri saya. Katanya istri saya ini nggak mau, nggak suka sama saya, katanya saya itu jelek, katanya saya itu bukan suami saya, katanya itu. Nah, pas suami istri ini, pas saya dilihatin nggak mau tuh, nggak mau natap sama saya, ya dulu gini aja, nggak mau menatap sama saya, tahu kenapa ya? Nah, saya lihatin udah berapa bulan kayak gini. Saya tanya, ada mau 3 bulan Mas, saya juga bingung nih sama istri kalau punya seperti itu. Bahkan dia tuh kalau udah sendiri maunya bunuh diri katanya. Yang dialami pasien ini. Dialami pasien itu ceritanya seperti itu, mau bunuh diri, maunya mati aja katanya. Nah, alhamdulillah dibawa ke sini, saya obatin, tapi pas diobatin itu nggak mau dia tuh, berontak dia tuh. Apalagi disuruh minum air, minum dipegang aja nggak mau dia, nggak mau. Bahkan saya air doa saya itu nggak mau diminum, tahu kayaknya mah bener itu kayaknya, dia nggak mau diminum. Nah, saya berusaha gimana caranya, orang jauh-jauh ke sini ya kan, minta kesembuhan. Yang pertama kita bareng-bareng berdoa kepada Gusti Allah, ya alhamdulillah awal-awal pelan-pelan akhirnya dia itu bisa minum. Nah, habis bisa minum, yang lebih aneh lagi loh Mas, ini setiap kan namanya suami istri ya, nah setiap suami istri, orang berhubungan suami istri kan wajib. Nah, ini nggak mau, si istrinya, karena apa, nganggapnya suaminya bukan suami saya itu. Jadi seolah-olah udah pokoknya ada yang rasukin aja. Ada yang rasukin itu. Bahkan kalau ngedeket itu suaminya itu mau dibunuh. Itu. Jadi mau dibunuh. Jadi suami juga agak takut kan kalau kayak gitu mah. Jadi itu cerita sama saya, Pak Ustadz, gimana caranya supaya normal istri saya. Terus saya kewajiban selama 3 bulan, hampir 4 bulan saya nggak dikasih nafkah batin. Kayak gitu. Makanya saya juga bingung. Nah, saya alhamdulillah udah berapa hari di sini. Saya tanya, kenapa Neng bisa kayak gitu, lihat suami bukan suaminya? Nggak tahu Pak Ustadz, saya juga bingung. Tapi dia sadar gitu? Sadar, tapi pas ketemu sama suaminya mah nggak mau. Gimana itu? Nah, yang dilihat Kang Ustadz gitu, si cewek ini atau istrinya gitu ya, apa yang dilihat Kang Ustadz itu? Kalau penglihatan saya, secara ilmu saya atau nafi batin saya, sosoknya gede tinggi gitu orangnya. Lagian itu baunya apek, baunya apek, beneran apek itu. Itu juga udah kesininya ya, udah berobat beberapa hari di sini. Alhamdulillah pas kejadian terakhir itu kan namanya suami istri ya, saking pengennya itu dia dipaksa gitu, itu tutup masker itu suaminya itu, saking baunya itu istri. Oh, jadi ngerasain baunya si suaminya juga. Ngerasain sama istri, sama suaminya. Tapi sama orang lain, orang kita di sini ngobrol nggak bau, biasa aja gitu. Biasa aja. Tapi kalau suaminya itu apalagi mencium, deket aja udah katanya bau itu. Kayak gitu. Baunya bau mayit gitu kata perasaan dia tuh bilangnya. Jadi cukup lama juga ya si istrinya ini mengalami. Nah, awal mulanya dia kayak seperti itu atau ya dirasukin genderuwo itu gimana? Jadi ceritanya awalnya itu dia tidur, kan suaminya kan merantau ya, di daerah Tangerang, di Jakarta.
Nah, suaminya itu ngerantau, dia tidur, pas tidur itu ada dalam mimpi dia tuh di bawah. Nah, dalam mimpi itu dia di bawah di tempat sesuatu yang gelap katanya. Di dalam nah, situ yang gelap itu banyak kayak sejenisnya makhluk-makhluk apa ya, makhluk jin pakai orang pedalaman lah kayak gitu, kayak gitu. Nah, dia tuh kaget dari situ. Nah, kaget dia tuh bangun. Nah, udah bangun, ya kan orang masih ini ya, masih malam ya, barusan kayak waktu itu katanya kejadian jam 3, jam 2-an. Lah dia tidur lagi. Lah tidur lagi dia tuh baru tuh sebelum tidur itu melihat sosok ibu besar di hadapannya. Di hadapan dia tuh seperti itu. Nah, ya setelah Kang Ustadz obatin gitu, ya akhirnya selama prosesnya gitu, dan akhirnya dia sembuh gitu sekarang. Alhamdulillah dia sembuh. Alhamdulillah dia juga ngerasain ya apa yang dulunya nggak ngerasain, seperti namanya suami istri. Ya, sebelum itu kan saya kasih air doa, ya saya suruh mandi, coba kamu tes, jangan ini, coba cium kamu istri kamu, namanya juga istri kamu kan halal ya. Di depan saya juga nggak bau Pak Ustadz. Ya, itu udah berapa hari kemudian ya, pelan-pelan lah intinya, yang penting kamu sabar dulu. Seperti itu. Di sini juga kalau ada barang-barang yang tajam itu dia tuh mau lari aja kan. Dia mau lari, mau ngambil pisau itu di belakang di dapur, mau bunuh diri katanya. Makanya pengobatan pas waktu dibawa di sini ada saudara-saudaranya yang jagain. Karena namanya juga saya juga bukan fokus ke situ ya. Ada yang lain gitu kan, nggak kepantau takutnya kan yang disalahin kan. Kalau kayak gitu kan. Seperti itu loh Mas, jadi kejadiannya. Nah, ya selama pengobatannya si perempuan ini nih Kang Ustadz ya. Mungkin Kang Ustadz yang ngerasain itu selama proses pengobatannya apa aja yang Kang Ustadz rasain itu? Yang ya, selama pengobatannya itu gitu. Ya selama pengobatan di badan saya alhamdulillah ini ya kontaknya itu lumayan gede, lumayan ngelawan gitu. Karena apa? Makhluk genderuwo yang masukin, yang ngerasukin ke cewek ini ya. Cewek ini ngerasukin ke cewek ini, masuknya itu makhluknya itu genderuwo. Nah genderuwo ini kan nggak mau dibacain ayat-ayat gitu kan, bacain nggak ayat-ayat, termasuk banyu air rupiah yang diminum mama dia tuh pertama kali itu nggak mau, nolak gitu ya. Nggak nolak. Karena apa? Mungkin dia tahu, mungkin dia merasakan panas atau gimana ya, itu mah nggak tahu, itu mah makhluk gaib. Ya setelah saya paksa meronta itu, saya balurin, suruh saya minum, saya di mukanya dibasuh. Nah alhamdulillah dulunya meronta itu sampai orang 4 itu. Yang nahanin gitu. Tangan satu orang satu itu kejadiannya. Orang cewek ini badannya agak gemuk, agak gede ya, mungkin tenaganya dibantu sama itu lebih besar lagi kan ya. Gitu. Iya, dari situ makanya saya ngomong sama yang megang, jangan sampai lepas. Kalau nggak sampai lepas nanti kan bahayanya ke kita. Terutama yang megangin pasti berontak nih ya. Terus yang di situ pasti acak-acakan lah. Iya. Situ pasti acak-acakan. Jadi alhamdulillah dengan satu pengobatan atau napi doa saya, atau terutamanya dalam inti doa bersama keluarganya untuk sembuh, alhamdulillah dia sembuh. Nah, sudah sembuh ini kan masih ada satu efek. Kalau gitu kan masih ada efeknya. Efeknya gimana? Bengong. Yang dialami cewek itu bengong. Lah suaminya nanya nih, Bang Ustadz, ini istri saya sering ngelamun, gitu. Sering bengong, diajakin komunikasi itu nggak nyambung, kadang ditanyain diem aja. Nah saya kayak gitu, saya ngomong sama suaminya, nah ini efek gaib kata saya, ini efek gaib gitu. Orang-orang yang pernah kerasukan atau nabi yang pernah diikutin sama makhluk gaib ya, itu pasti ada efeknya seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah sembuh lah, gitu, udah normal, udah. Bahkan dia tuh sekarang katanya mau jualan, bahkan udah jualan kan, telepon komunikasi gitu, kayak gitu mah. Nah, Kang Ustadz ya, setelah pengobatan yang 2 pasien ini, apa ada lagi gitu, Kang Ustadz yang pengobatan yang lainnya gitu yang dialami? Iya ada. Nah ini mau beda nih sama kasus yang pertama atau nabi yang cewek ini ya.
itu mau cewek, ini mau cowoknya. Berarti kebalikannya. Kebalikannya, ini orangnya ini orang Jawa Alas Roban. Nah, Alas Roban ini yang kerasukan atau yang diikutin itu suaminya, cowoknya. Jadi ngikutin sampai berbulan-bulan ini. Oh, si suaminya ini. Si suaminya ini ngikutin situ si suaminya kayak gitu. Nah, awal daripada kejadian itu dia kan pengusaha nih, pengusaha kerupuk. Nah, tiba-tiba bangkrut. Ini orang ini bangkrut. Nah, bangkrut ini mungkin ya namanya juga manusia yang ngelamun apa gimana nggak tahu. Nah, dari situ dia ngelamun. Nah, istrinya nih lagi duduk, ditanyain suaminya ini lagi ngelamun. Bang, kenapa sih ngelamun terus? Yang nggak mau bilang. Nah, waktu itu masih connect tuh, masih nyambung. Yang ditanya juga masih nyambung. Iya, katanya gini kata suaminya, ya Neng, ini usaha bangkrut atau napi nggak maju atau napi kurang nih sekarang nih penghasilan. Kenapa sama kejadiannya itu waktu itu kan di tahun-tahun yang barusan bangkit ekonomi lah, tas COVID lah. Ya, habis COVID. Tas COVID itu akhirnya dia tuh bingung katanya. Pas waktu itu dia bingung, tahu kenapa pas ditinggal tuh istri keluar dari rumah, dia suaminya duduk aja di depan teras. Tahu-tahu pas di depan teras istrinya pulang berapa mudi kemudian udah lama, nah samperin lagi, dia ketawa-ketawa, ketawa-ketawa sendiri aja ketawa-ketawa. Lah istrinya bingung kan, bang kenapa ketawa? Diam aja malah ketawa-ketawa. Pas dia tanyain si istrinya nih istri kamu nih, diam aja gini aja, diam aja gitu. Habis ketawa tuh diam aja. Bingung, waduh gimana suami saya nih. Pas sudah bingung. Nah, ada tetangganya minta tolong, kata Mas, tolong sih suami saya kayak gimana ini. Kenapa? Emang nggak tahu, itu saya habis pulang dari tempat saudara, katanya pas pulang suami saya lagi duduk, taunya ketawa sendiri katanya. Nah, waduh itu kerasukan katanya. Kerasukan nggak gimana diem aja, ya kan beda-beda katanya. Nah, pas kerasukan itu kan dia bingung, akhirnya dia tuh minta tolong ke orang pinter, barusan sadar doang nggak sembuh, makhluknya masih ngikut ya. Nah, masih ngikut berapa bulan kemudian nggak sembuh, akhirnya katanya ada satu cerita dari orang Jawa itu atau orang sabar obat coba ke Banten atau ke Serang, katanya sana mungkin banyak orang pinter lah katanya. Nah, tahu kenapa dia tuh ngasih alamat ke rumah saya. Nah, pas nyampe ke sini, nah mampir ke rumah saya, tempat saya ini, nah, diceritalah suaminya istri ini. Kok suaminya kayak gini, gimana Mbah? Cerita nih kayak gini, cerita awal daripada kena kayak gini atau napi kerasukan atau napi seperti inilah intinya. Nah, habis cerita saya lihatin tuh suaminya, lihatin. Saya ngajak ngobrol, komunikasi, dia nggak mau, diem aja. Saya kasih minum dia nggak mau, diem aja. Nah, istrinya kan nangis kan, tolong Pak Ustadz gimana caranya, kemampuan Pak Ustadz, saya minta tolong di sini biar sembuh suami saya, biar pulih, kasihan anak-anak katanya gitu kan. Nah, ya kata saya, ya udah ya bareng-bareng ngedoa aja, terutama kita memohon kepada Gusti Allah, mudah-mudahan terkabul, mudah-mudahan apa yang dialami suami Mbah jadi sembuh, jadi hilang. Nah, saya bikin air, setelah itu saya obatin, saya bikin air, dia tuh nggak mau, awalnya dia minum sama saya itu nolak gitu ya. Awal nolak, nggak mau. Akhirnya dia tuh saya suruh minum sama istrinya nih, airnya pegang gelasnya nih, minum sama suami kamu, baca bismillah aja. Alhamdulillah dia tuh masuk berapa tegukan lah diminum. Itu juga sambil merontak tuh, marah lah, ringas gitu kan, mungkin makhluknya datang kayaknya itu, matanya merah lah. Saya juga agak kayak gimana ini kalau ngamuk kayak di sini. Waktu itu kan posisinya saya bertiga doang, nggak banyak orang gitu, ngobrol bertiga, suaminya, istrinya, sama saya. Tapi alhamdulillah dia itu cuma matanya merah, berdiri doang,
bengkak gitu. Nah air saya udah minum, udah selesai diminum, tapi nggak habis tuh ya, Mas. Tapi udah diminum itu belum connect. Si suaminya ini Belum connect. Diajak ngobrol, tanya komunikasi sama istrinya, ditanyain gimana belum Mas, nyambung agak gitu ya. enakan apa gimana, pemikirannya badannya gak nyambung, masih diem aja. Terus kan nanya istrinya sama saya, gimana Pak Ustadz, masih belum ini, aduh suruh habisin aja air di gelas itu. Nah habis itu dia suruh minum lagi, suaminya itu habislah hampir 1 gelas. Nah, baru dia tuh udah connect. Tanya, loh kok saya ada di sini, rumah siapa gitu kan, bingung. Loh kok saya ada di sini, bingung, dia tuh bingung. Tanya sama istrinya, saya dibawa kemana ini? Nah, dibilangin sama istrinya tuh, kamu ada di Serang. Terus rumah siapa? Rumah Pak Ustadz. Terus kok bawa sini, kenapa sayanya? Baru sadar. Lah lo Mas, masa nggak tahu kamu tuh di rumah di sana, di kampung sana Jalan Seroban, kamu tuh sering bengong, sering ketawa, bahkan saya itu malu katanya. Nah, dilihatin tetangga, dibilangin, nah, kamu tuh gila katanya gitu. Siapa yang gila? Ya kamu lah katanya. Gitu. Ya alhamdulillah, habis itu saya kasih air, dia minum, dia pelan-pelan connect, dia bisa diajak komunikasi. Habis komunikasi saya itu karena istrinya minta total ya, biar sembuh lah Pak Ustadz, gimana caranya, saya pasrah sama Pak Ustadz, saya minta tolong sama Pak Ustadz, suami saya ini biar sembuh lah, pulang ke Jawa itu artinya nggak kumat lagi lah, biar normal gitu. Nah, ya saya sekuat tenaga, pas waktu itu saya tirakat, minta doa Gusti Allah. Pas waktu itu saya tirakat itu, saya punya pemikiran atau punya ini, saya suruh orang ini suruh mandi ke Batu Quran. Batu Quran ini Banten. Di Banten, daerah Pandeglang. Di daerah Pandeglang. Itu mau udah berapa hari kemudian ya. Jadi akhirnya titik-titik terakhir untuk final lah intinya, untuk pengobatan itu biar gitu, biar regres, biar full, tapi biar sehatnya itu, biar si makhluknya itu nggak kembali lagi. Biar nggak kembali lagi ke suaminya gitu. Karena apa, yang ikut ini cewek, anak katanya gitu. Itu baunya beneran baunya ampak, bau mayit ini, bau mayit. Bahkan dia tuh kalau sering kali minta, kalau setengahnya sadar sering minta, istilahnya gimana hubungan suami istri, dia tuh sering pakai masker, suruh pakai minyak wangi gitu. Kebalikan yang sebelumnya, sama gitu kejadiannya. Sama yang kebalikan itu kan ceweknya yang kebalikannya itu mah, yang ini mah suaminya ini mah cowoknya. Ya alhamdulillah, berkat Gusti Allah doanya yang terutama barang-barang istilahnya istrinya gigi untuk menyembuhkan suaminya ya, berobat. Alhamdulillah Gusti Allah mengabulkan, Gusti Allah akhirnya diangkat penyakitnya, balanya, alhamdulillah sekarang normal, sembuh gitu, sembuh total. Jadi dia tuh biasa usaha lagi, seperti semula, merintis dari awal lagi. Jadi kayak gitu. Alhamdulillah dia sekarang udah sembuh total. Jadi ya mungkin Kang Ustadz ini sudah banyak ya mengalami kejadian-kejadian yang namanya juga pengobatan hal mistis, hal goib gitu. Iya. Jadi ya udah makanan sehari-hari istilahnya makan saja. Jadi ya mungkin untuk sahabat Kismis juga yang mungkin ada aja yang mengalami atau mengalami hal-hal yang goib, boleh silakan hubungi Kang Ustadz, nomornya nanti ditaruh di deskripsi. Jadi mungkin itu saja cerita di minggu kali ini bersama Kang Ustadz Gondrong ya, keren namanya. Jadi pada intinya ya mungkin kita manusia itu ya adalah gitu tuh ya. Kita itu hidup kembali lagi ya berdampingan lah sama makhluk-makhluk, hal-hal goib gitu. Jadi ya kita juga harus percaya sama hal-hal goib, Ustadz ya. Iya betul, karena ada di Al-Qur'an ya. Jadi mungkin itu saja untuk cerita di minggu kali ini. Buat sahabat Kismis yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kismis.
Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ustadz. Iya, sama. Dadah.